mendengarkan podcast ini. Tuhan tidak merancang manusia untuk mati, tetapi karena keadaan manusia tidak layak untuk menjadi makhluk kekal, maka manusia harus dimatikan untuk sementara. Firman Tuhan katakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hal itu membuat manusia tidak layak, tidak pantas menjadi makhluk kekal. Maka manusia harus dimatikan untuk sementara waktu. Ketika Allah menciptakan bumi ini, bumi diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Yang ketika usai penciptaan, Allah berkata sungguh amat baik, sempurna. Allah menempatkan manusia untuk dirancang hidup selamanya. Regenerasi sel manusia berlangsung terus tanpa telomer atau semacam baterai di dalam tubuh manusia, tanpa telomer yang bisa padam. Tetapi karena manusia telah memberontak kepada Allah, manusia menjadi makhluk yang tidak layak berkeadaan kekal. Maka Allah syadon, Allah bunuh. Tubuhnya terbuang, tubuhnya hancur, tetapi rohnya ada di dalam Hades, yang di dalam bahasa Ibraninya Sheol. Roh yang maha kudus, yaitu roh Bapa atau Bapa di sorga, merancang adanya keselamatan yang dikerjakan oleh putranya. Di dalam Alkitab tertulis dengan keluhan dan tangisan ia berdoa kepada Bapa yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengar. Artinya karena ia saleh, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ia dibangkitkan. Dia keluar dari maut, ia dibangkitkan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan pengharapan dari kebangkitan semua manusia. Dari Hades nanti bisa dibangkitkan lagi. Dan Allah merancang dunia lain yang sempurna, seperti dunia yang pernah ia ciptakan dulu. Inilah yang kita sering sebut sebagai LB3, langit baru, bumi baru. Semua manusia akan dihakimi. Dan orang-orang yang tidak melukai sesamanya, yang bertindak secara benar terhadap sesamanya, akan diperkenankan masuk di dunia yang akan datang ini. Siapapun dia, dari agama manapun. Penghakiman bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan perbuatan. Ketika aku lapar, Engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Orang-orang yang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri akan diperkenan masuk di sini, di langit baru, bumi baru. Pasti kalau orang baik itu, saudaraku, tidak akan menghina agama lain. Jadi kalau sampai ada orang non-Kristen menghina Yesus, pasti jahat dia. Karena kita pun tidak pernah menghina Siddhartha Gautama atau Nabi Muhammad. Orang Kristen yang baik juga tidak akan menghina tokoh agama yang lain, tapi menghormatinya secara patut. Jadi kalau ada orang beragama lain menghina Yesus kita, pasti jahat dia. Lihat aja moralnya pasti rendah. Susah dia bermoral baik. Mau tokoh agama, mau siapapun, lihat hidupnya. Sebab kalau orang baik itu akan menghargai agama lain, menghargai tokoh agama lain. Menghargai bukan berarti kita mempercayai lalu pindah agama loh. Kalau sampai orang menghina Yesus yang adalah raja dari segala raja, bahaya. Orang baik pasti tidak berbuat begitu. Maka saudara bisa menemukan di masyarakat kita ini
Ada orang-orang, bahkan juga pejabat-pejabat walaupun non-Kristen, tapi juga mengasihi, mengayomi orang Kristen dan menghargai keyakinannya. Makanya kalau ketemu tokoh-tokoh yang tidak menghargai agama lain, pasti jahat itu. Itu jahat. Terlepas dari agamanya apa, itu orang yang tidak beretika. Orang begitu tidak patut hidup di tengah masyarakat. Dia mesti di tengah hutan, kumpul orang hutan. Jadi ada orang-orang yang akan masuk dunia akan datang ketika mereka mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan keadaan kita, saudara? Ada umat pilihan. Umat pilihan yang dirancang Tuhan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang akan mendampingi Tuhan di dalam pemerintahan di dunia akan datang nanti. Dunia akan datang ini dunia yang sempurna seperti dunia kita hari ini, saudara. Sempurna. Dunia kita hari ini sudah rusak oleh global warming, rusak oleh berbagai krisis kehidupan yang manusia lakukan. Nanti ini akan jadi neraka. Ini akan menjadi lautan api atau danau api. Nah, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Jika jumlah orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus ini, atau yang kita kenal sebagai corpus delicti, genap atau cukup, baru Tuhan akan datang kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Wahyu 6 ayat 11 mengatakan jika jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa, seperti Tuhan Yesus, tidak menyayangkan nyawa, hidup hanya dalam ketaatan dan penghormatan kepada Bapa sampai taat di kayu salib. Jika genap ini, maka Tuhan menyudahi sejarah kehidupan. Kita dipanggil untuk memenuhi rencana Allah ini. Roma 8 kita baca lagi. Ayat 29, saudara. Roma 8 ayat 29, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dipilihnya dari semula, ditentukan untuk serupa. Jadi yang ditentukan bukan orangnya, standarnya. Harus serupa, tidak boleh hanya menjadi baik. Terus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak. Menjadi yang sulung, dia menjadi pionir yang memulai. Ternyata ada ya manusia yang taat kepada Bapa sampai begitu rupa. Ya, dia yang memulai dan dia menjadi yang sulung. Kita mengikuti jejak Tuhan. Kita ikuti jejak Tuhan. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, banyak hal yang harus dijelaskan di sini. Maksudnya dibenarkan itu apa artinya? Bagaimana proses pembenaran ya? Tidak cukup hanya dianggap benar, harus benar-benar benar. Tidak boleh cukup bukan hanya dianggap benar, tapi benar-benar menjadi benar. Itulah sebabnya kita ada di sini hari ini. Kita di sini bukan hanya untuk menjadi anggota gereja yang baik, yang datang ke gereja mendengar firman, lalu kita menjalani hidup sehari-hari seperti manusia lain. Bukan, kita orang-orang yang dipersiapkan untuk ikut menggenapi rencana Allah. Itu sangat luar biasa. Jadi pemenuhan dari kehadiran kerajaan Allah itu kita ikut mengambil bagian. Selain ada orang-orang yang dilayakkan untuk dibuat kekal, yaitu orang-orang yang mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri. Kita yang dikhususkan untuk serupa dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau Bapak Ibu ya orang Kristen ya, Anda ini merugikan sesama, Anda menyakiti sesama, 100% saya kasih tahu, saudara masuk neraka.
Tidak mungkin Anda layak masuk sini. Tapi saya percaya, Pak, orang percaya itu harus serupa dengan Tuhan Yesus atau masuk dalam proses untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau saudara cuma setuju dalam pikiran, apa bedanya dengan orang lain? Betapa bodohnya Tuhan atau seorang Tuhan yang menyelamatkan manusia hanya karena menyetujui karyanya, hanya mempercayai statusnya. Seperti seorang membaca mantra atau mengucapkan syahadat. Tuhan Yesus tidak demikian. Saudara, kalau mengatakan Yesus Tuhan itu ada konsekuensinya. Saudara mengatakan Yesus juru selamat, itu bukan hanya menyelamatkan kita terhindar dari neraka, tetapi merubah karakter kita untuk dikembalikan ke rancangan semula. Barulah kita terhindar dari neraka. Jadi memang ini istimewa. Jangan menyamakan diri dengan orang-orang di luar Kristen, saudara. Jadi walaupun saudara Kristen, kalau saudara hidup hari ini melukai orang lain, you tidak layak untuk masuk langit baru bumi baru. Tidak layak. Jadi proyek pelayanan gereja ini memang proyek yang sangat-sangat berat, karena merubah manusia untuk menjadi manusia Allah, menggenapi rencana Allah, jumlah korpus delikti yang serupa dengan Tuhan Yesus guna mempercepat kedatangan Tuhan atau menggenapi rencana Bapa. Itulah sebabnya ucapan Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dunia yang Tuhan ciptakan yang akan datang ini dunia yang sempurna seperti kita. Seperti kita hari ini. Jadi ketika Tuhan berkata sungguh amat baik, ini sempurna. Dunia akan datang juga sungguh amat baik tentunya. Tidak mungkin dunia yang sempurna seperti ini hanya dinikmati oleh dua orang, itu pun tidak tuntas. Dua orang itu adalah Adam dan Hawa. Tidak tuntas, akhirnya diusir dari taman itu. Artinya diusir dari hadirat Allah. Makanya disyadon dulu, dimatikan dulu sementara waktu, disimpan di Hades. Ketika terjadi kebangkitan, baru ada penghakiman. Dari penghakiman inilah, saudaraku, orang-orang boleh masuk dunia yang akan datang. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Semua manusia, siapapun dia, tanpa ada yang mencegah, meluncur menuju neraka. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus, maka ada penghakiman itu. Tapi kita bukan kelompok yang dihakimi menurut perbuatan yang standarnya mengasihi sama seperti diri sendiri loh. Standar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Bapa di surga. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Bapa di surga. Nah, kalau kita mengasihi sama manusia seperti diri sendiri saja tidak. Kalau seseorang tidak mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ya sudah tidak layak di sini. Kok bisa-bisanya loh orang Kristen asal percaya karya Yesus di kayu salib, mengakui statusnya, kayak baca mantra atau baca syahadat, lalu boleh masuk langit baru bumi baru. Ini penyesatan yang sudah berlangsung masif atau meluas. Dan sistematis sekarang sudah menjadi doktrin. Dan itu salah, itu keliru, saudara. Saya berharap pikiran sudah dibuka ini. Kesempatan hidup ini luar biasa loh. Luar biasa. Kesempatan hidup ini luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi hidup yang sesungguhnya itu nanti. Saudara, jadi saudara, tubuh kita itu diberi kesempatan 70-80 tahun. Selama 70-80 tahun tersebut, kita diberi anugerah untuk ini, merubah manusia batinnya. Alkitab mengatakan manusia lahiriahku semakin merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui. Nanti kalau tubuh ini dikubur, manusia batiniah nesyamahnya yang
terdapat dalam roh itu nanti masuk ke Hades. Ketika masa kebangkitan datang, ini akan diberi tubuh baru. Tubuh baru. Nurani itu ada dalam roh. Nurani yang bagus diberi tubuh baru. Maka kalau kita membaca Roma pasal 2, nanti semua orang dihakimi menurut nuraninya. Nuraninya. Saya ngomong begini itu di belakang saya ini banyak penjelasan yang rasanya mau ngomong semua. Tapi yang sering ikut saya masih mulai menangkap, punya relasi ya, setiap pernyataan yang saya sampaikan. Kebangkitan itu tubuh fisik. Tidak mungkin dunia yang sempurnanya dihuni oleh dua orang ini. Itu pun tidak tuntas, maka Allah menciptakan dunia lain. Tubuh baru diberikan kepada orang-orang yang nuraninya baik. Orang dari agama manapun juga diberi Tuhan. Maksud saya kalau dia mengasihi sama seperti diri sendiri, diberi Tuhan tubuh baru untuk masuk di sini. Tapi kalau kita beda, kita anggota keluarga kerajaan, royal family. Ya. Jadi sekarang selama kita hidup 70 tahun waktu yang diberikan itu menggarap ini. Gereja ini menjadi tempat pelatihan, sekolah kehidupannya di sini. Artinya pembinaan, briefingnya di sini. Selama 70-80 tahun. Ini harta abadi. Jadi pulang dari tempat ini kalau ditanya dari mana? Kursus mengumpulkan harta. Loh kok bisa harta dikumpulkan? Ada. Terus tetangga nanya, berapa bulan kursus itu? Lama. Jawab saudara, lama. 6 bulan katanya, nggak cukup. Setahun nggak cukup. Berapa lama? Selamanya. Loh, sampai mati maksudnya. Sampai kita mati tubuh kita, manusia batiniah kita sudah serupa dengan Yesus, diberi tubuh kemuliaan. Dan kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau saudara berkata, Pak saya nggak tertarik, ya nggak apa-apa. Ya, you tertarik apa sekarang? Ya udah situ, tertarik situ. Silahkan, you tertarik apa silahkan. Tapi saya di mimbar ini menawarkan kepada saudara kehidupan seperti ini. Nggak lama kita hidup saudaraku. Ini loh yang harus diubahkan terus. Makanya kalau saudara ke gereja ini lalu karaktermu tidak berubah, ada yang salah loh. Yang salah bisa gereja ini atau saudaranya. Saudara yang salah. Ingat, tidak semua orang Kristen itu anak Allah ya, karena nggak semua orang pakai seragam SD itu anak sekolah SD loh ya. Tidak semua orang pakai seragam tentara itu benar-benar tentara. Anda punya status Kristen belum tentu betul-betul Kristen loh. Kristen itu seperti Kristus. Anak Allah itu berkeberadaan seperti bapaknya. Saya mengajak saudara untuk hidup dalam dimensi yang baru, dimensi kehidupan anak-anak Allah, dan itu harus dilatih. Maka dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan ini. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu berkebiasaan. Peripatiete. Kenapa harus memperhatikan bagaimana kita berkebiasaan? Saya mengulas ulang ini untuk mengkaitkan dengan penjelasan saya hari ini. Mengapa Roma 8 ayat 28 yang tadi tidak sempat kita baca, kita masuk 29 tadi. Allah bekerja dalam segala hal. Allah menggunakan peristiwa. Allah menggunakan kejadian atau peristiwa. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Kalau sekolah, kuliah, kurikulum sekolah itu pasti sama. Semua orang sama, semua murid, semua mahasiswa sama. Tetapi kalau anak Tuhan, setiap orang punya kurikulum yang berbeda. Yang luar biasa begini saudara, yang luar biasa begini.
Semua orang itu punya pengalaman, dan jika pengalaman hidup yang dialami orang itu disikapi benar, orang itu jadi bijaksana. Siapapun orang itu, dari agama apapun juga. Jadi semua pengalaman hidup yang dialami seseorang, kalau disikapi benar, orang jadi bijaksana. Makin tua, makin bijaksana. Nah, kalau orang Kristen, anak Tuhan yang saya yakini, yang saya pahami, setiap individu itu punya kurikulum dari Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan hal-hal yang perlu dia alami atau hal yang tidak perlu dia alami. Tuhan membidik bagaimana merubah orang ini. Kejadian apa yang dia alami, itu yang saya katakan di pertemuan yang lalu sebagai kronos. Kronos itu kronologi. Itulah Allah bekerja dalam segala hal. Jadi melalui semua peristiwa, semua kejadian, orang itu bisa jadi dewasa mental. Dan kedewasaan mental jika mencapai titik dia mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, dia masuk menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau anak Tuhan, Allah membuat kurikulum dengan kejadian-kejadian istimewa yang dia alami, yang menjurus kepada kesempurnaan serupa dengan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Kalau Anda tanya saya, Pak, kalau begitu Tuhan juga menggarap orang non-Kristen? Jawabannya ya. 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 Allah dalam keadilannya ikut menggarap orang non-Kristen. Bagaimanakah mereka bersikap terhadap keadaan. Orang kaya yang dikisahkan di Lukas 16 itu bukan orang Kristen, bukan. Dia tidak mengenal Injil. Tetapi perbuatan jahatnya kepada Lazarus itu mendatangkan bencana buat dia. Orang-orang yang berkata, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan lapar, tidak pakai baju? Kapan? Ya, yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu padaku. Oh gitu ya. Maka pendidikan itu penting untuk semua orang. Dan Tuhan dalam keadilannya mengizinkan, membuat orang lain juga dididik lewat pengalaman hidup. Lewat pengalaman hidup, di durasi waktu 70 tahun itu, hora 70 sampai 80 tahun, Tuhan mendidik. Lalu ada momentum, kairos namanya. Kairos juga artinya waktu-waktu dalam arti momentum, yang secara sistematis Tuhan izinkan. Ada kronos. Kronos juga artinya waktu dalam arti urutan. Hebat sekali. Oh, semua orang juga mengalami proses pendewasaan. Jadi Tuhan itu keadilannya luar biasa. Kalau orang-orang Kristen yang, mau bilang bodoh, ragu-ragu. Orang Kristen yang bodoh, dia menganggap hanya dirinya yang diperhatikan Tuhan. Salah. Tuhan memperhatikan semua manusia dan mengizinkan semua manusia diproses. Mereka yang mengasihi sama seperti dirinya sendiri tetap masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Tetapi orang Kristen diproses Tuhan secara khusus, di setel untuk serupa dengan Yesus. Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Yang saya ilustrasikan, satu kali naik motor bawa istri, lalu ada orang naik mobil di sampingnya buang sampah, mengenai istri. Gak apa-apa. Itu kejadian itu mendewasakan orang. Kalau dibilang, ya wis apa-apa, itu orang jadi dewasa loh. Gak usah orang Kristen deh, orang non-Kristen dilatih terus tiap hari mengalah jadi orang baik. Gak usah orang Kristen, orang non-Kristen. Tapi kadang-kadang orang Kristen sendiri, saya jual kita beli. Nah ini masalahnya. Kamu jual, saya beli, ngajak beribut. Nggak usah dilempar tek. Kan tidak mungkin orang sengaja buang sampah mau mengenai orang ini. Nggak mungkin lah. Ya udah, kalau itu orang Kristen, saudara kelemahannya di soal emosi, dikasih Tuhan itu diempanin begitu tuh. Jebret. Menang. Lulus. Itu baru tahap sederhana. Tapi yang lebih berat lagi, besoknya ketemu orang yang buka kaca,
Pas begitu, pas lewat. Kalau bisa begitu, lulus lagi. Nah, Tuhan tahu kelemahan dia ini apa? Kelemahannya emosi. Ketemu masalah-masalah itu. Kelemahannya seks. Ketemu kesempatan-kesempatan berzina. Kapan kita bisa menyenangkan Tuhan? Waktu ada kesempatan berbuat dosa, tapi tidak melakukannya. Tuhan pasti proses. Orang-orang yang masih matre itu diberi kesempatan punya uang banyak, diberi kesempatan nipu orang demi uang. Kalau dia lakukan itu tambah rusak dia, sampai tidak bisa diperbaiki. Maka ya Bapak Ibu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan bahwa kita itu diasuh oleh Roh Kudus. Saya sering berduka setiap kali atau setelah berbuat salah, saya berduka dalam. Saya makin merasakan lembutnya hati Tuhan itu. Kita gores luka. Aduh, kenapa aku bikin salah? Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan. Yuk kita berubah, saudara. Saya kalau lihat hari-hari yang telah saya lalui dulu, ngeri, saudara. Walaupun saya terbilang baik di mata manusia, tapi jauh dari serupa dengan Yesus. Ngeri, memalukan. Apalagi nanti kalau seseorang mati, ia membuang waktunya dengan sia-sia tanpa proses perubahan berkodrat ilahi. Betapa dia akan menyesal. Pagi bangun kerja, pulang, makan bersama keluarga, tidur, besok lagi begitu terus. Tanpa memahami bahwa hidup ini kesempatan untuk merubah manusia batinnya. Dan semua yang saudara perjuangkan itu akan lenyap. Menyesal. Mengerikan. Dahsyat sekali, saudara. Kalau acara resepsi 2,5 jam dipersiapkan oleh pasangan pengantin dan keluarganya 1 tahun, bisa 2 tahun kalau itu hotel mewah. Kenapa kita nggak mempersiapkan kekekalan dalam waktu yang relatif sangat singkat ini? Sangat pendek. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berubah, saya tanya, mau apa saudara? Hidup itu mau apa? Kok bodoh ya? Mau apa? Ayo kita berubah, saudara. Berubah. Suami-suami berubah. Kalau istri belum berubah, suami dulu yang berubah. Kalau istri bung 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 bung, suami beng 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 beng. Kalau dulu kan istri dung dung dung, suami pakai rudal Korea Utara, buang, habis loh. Habis kalian loh. Sekarang kita enggak begitu, ya udah. Pap, kenapa sih lu sekarang berubah? Kenapa? Kalau gua ngomelin, lu kok diem aja? Ngomong lu biar rame kita. Enggak, udah. Kita sudah tua, Mang. Mau apa? Waktu kita hanya 70 tahun, Mang. Apalagi Papa sudah masuk 62 tahun. Ini kan paling tinggal 8 tahun. Paling berapa sih, Mam? Udah, jangan begitu. Makanya sebenarnya kalau orang ulang tahun itu ya, itu memang dari dulu saya sudah ngomong, umurnya kurang setahun. Salah loh panjang umur, mestinya jadi pendek. Loh kok nggak ngeri loh? Kadang-kadang malah bangga tuh lilin, wah, udah 65, banyak. Om tambah banyak berarti Om tambah kurang umurnya Om. Jadi kalau nyanyi lagu panjang umurnya itu sebenarnya salah. Mestinya yang jujur gini, pendek umurnya. Kok nggak takut loh? Bawa apa? Makanya di sini saudara belajar kebenaran. Nggak kebeli oleh uang, nggak kebeli, sama sekali tidak akan terbeli. Saya sendiri juga berjuang loh Pak. Saya itu lagi berjuang untuk move on. Move on. Anak muda aja gue. Move on dari kekasih lama ke kekasih baru, betul nggak? Udah jangan pakai perasaan, jangan baper. Anak muda lagi gue. Sepindahkan ke sini.
Dulu saya masih on off, banyaknya off daripada onnya. Sekarang banyak onnya lagi. Sebab saya bicara begini kalau saya nggak jadi contoh. Wah, bagaimana? Saudara tidak bisa lihat hidup saya tiap hari. Tapi orang sekitar saya kan membaca. Semua gerak hidup saya pasti dibaca. Nggak bisa tidak. Saya harus move on. Sudah bergerak dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Nggak ada kebanggaan punya barang atau duit atau mau kemana. Nggak. Makin dimatikan. Ya memang kadang-kadang off on. Tapi banyak on sekarang. Saudara banyak off-nya atau on-nya, ayo. Harus berubah. Ayo. Saudara tidak akan menyesal kok ikuti ini, kebenaran ini. Ini benar kok. Kalau tadi Pak Kyong memberikan pengumuman soal kebutuhan gereja ini ya harus diberitahu. Jangankan saudara saya juga ikut memberi. Mana ada pendeta yang begitu? Saya ikut terbeban. Saya juga ikut mengambil bagian. Gaji tidak, malah ngasih. Mana ada yang begitu? Ada di Rehoboth. Bukan sonda. Saya juga sadar saya bakal mati, saudara. Tapi tadi di belakang saya bilang 15 miliar itu enggak banyak. Benar-benar enggak banyak. Kalau ada 100 orang masing-masing misalnya Pak Gotio, selesai. 150 juta itu enggak banyak. Anda beli mobil, Anda beli bangun rumah itu ratusan juta, bisa miliar. Lu kok untuk Tuhan 150 juta kok gede, miring loh. Asli you miring. Saya ngomong begini bukan hanya ngomong, saya buktikan. Saya buktikan, saudara. Saya kalau ngomong itu jadi sok lagi. Saya buktikan kalau Pak Weknyo ada di sini ya tahu dia. Kalau dalam kondisi krisis uang saya yang saya keluarkan. Tapi kalau 15 miliar ya mungkin saya sendiri ya nggak bisa. Semua harus ikut mengambil bagian. Jadi kalau tadi dibagi ini, saya juga terus terang nggak tahu kalau ada dibagi-bagi begini nih. Ini baru tahu saya. Oke. Pernah dulu saya usulkan memang kapan tahu itu. Saudara transfer di sini bukan untuk saya. Saudara buktikan cinta Tuhan saudara dengan mentransfer ini. Anda punya uang miliaran kasih cuma 100 juta. Ya ampun. Saya punya uang 2-3 M juga semua saya taruh di situ. Nggak jadi miskin. Ada aja jalan nanti kita punya hidup. Saya kumpul-kumpul duit. Udah banyak. Belum habis. Tapi hadiah Tuhan untuk saya adalah kebenaran ini. Saya bisa lebih move on. Aku sudah nggak ada yang ku pertahankan lagi Tuhan. Saya betul-betul belajar. Saudara mungkin ada ragu-ragunya ya kalau karena sudah banyak pendeta tuh nggak benar. Banyak pendeta nggak benar. Pokoknya begini aja. Kalau pendeta tidak mengarahkan saudara berkarakter sempurna, terlepas dari percintaan dunia, memindahkan hati di langit baru bumi baru. Kalau itu nggak benar, itu pendeta pasti nggak benar, pasti nggak benar. Makanya di seminar yang akan datang saya bicara soal menjual nama Yesus, pakai visi lah, pakai penglihatan, itu semua jual nama Yesus. Pendeta yang dari rumah ke rumah mendoakan, orang kaya juga seneng tuh bisa membeli tuh. Pendeta jual diri begitu. Itu orang kaya juga nggak masuk surga, itu pendeta juga nggak masuk surga. Jadi murahan. Kan saya udah dikritik orang, itu lebih gila nih Erasus ini. Serahkan segenap hidupmu untuk Tuhan. Bukan buat saya bro. Dan yuk lihat cirinya Rehoboth. Kalau pas nggak ada kebutuhan uang, adem aja. Nggak ngomongin duit, adem aja. Padahal ini rahasia warung kita nih atau dapur kita. Uang yang masuk itu uang yang keluar. Nggak ada tuh simpenan sekian miliar, nggak ada yang masuk ya keluar. Nah kalau butuh begini baru kita announce. Ayo kita bareng-bareng pikul. Kalau udah kepikul, ya sudah. Ini kalau 15 miliar kita udah bayar jebret. Nanti tiap bulannya kita bisa kumpul-kumpul lagi untuk ke depan. Jadi ini paling fair, gereja paling fair. Pendetanya pun gak diambil perpuluhan, paling fair, saudaraku. Jadi sebagai bapak rohani, sebagai wakil Tuhan yang bicara, tanpa maksud pribadi, saudara harus menyisihkan uang saudara. Bukan menyisakan, sisihkan uangmu untuk Tuhan.
Jadi yang ini saudara, jangan saudara buang. Jangan, saudara harus berpikir mentransfer ini untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit susah hati. Saya kayak menyesal gitu. Aduh Tuhan, gereja ini sudah terlanjur besar Tuhan. Banyak-banyak orang tapi kalau tidak move on istilahnya ya, tidak mau diubah. Waduh gua capek lah. Capek ngurusin orang-orang yang tidak bisa diajak move on. Lo ngapain kita kumpul-kumpul begini? Ngapain? Saudara mau berubah? Hidup kita singkat. Nanti baru saudara tahu waktu saudara menutup mata. Benar yang dikatakan Erastus itu. Dahsyat sekali tuh keadaan kalau saudara tidak menuruti firman. Kalau kita sudah move on ke sini, saudara pindah. Aduh, makin hari makin merdeka, saudaraku. Kita makin gak takut mati. Lihat semua orang juga sayang. Kita lebih bisa mengampuni orang. Karena ada orang-orang juga melukai saya. Saya kalau lihat muka dia dulu, aduh, kayak lebih seneng lihat monyet di Ragunan daripada dia. Tapi sekarang kasihan kamu, gimana kamu? Pak Cornelis itu paling tahu karena jalannya sama saya. Ya kalau Pak ini Bapak kok masih baik aja sama orang itu. Ya bukan kita mau baik, kita nggak bisa jahat lagi. Ngapain kita ribut? Ya udah. Seperti misalnya orang ini ribut soal doktrin-doktrin. Oh saya nggak mau ribut, nggak mau debat. Ngapain? Secara pendidikan aku lebih pintar dari dia mestinya. Bukan sok. Saya punya gelar doktor. Saya punya indeks prestasi sampai summa cum laude. Nah kamu tidak ngajak debat kan rusak saya. Mendingan saya diem. Tapi dua hal yang harus kita lakukan untuk menutup perdebatan. Satu, hayati Allahmu hidup. Dua, jangan melukai siapapun. Dalam segala hal yang kita lakukan, lakukan apa yang baik untuk semua orang. Dua hal itu saja. Kita baru merasa merdeka, saudaraku. Kita pasti mati, Pak. Jadi Bapak ke gereja ini, Ibu gereja ini persiapan kematian. Harus kita yang mempersiapkan saudara untuk betul-betul masuk ke dalam proses penyempurnaan untuk move on. Nanti kita baru pesta-pesta di sini, hidup lagi. Kalau kita dibangkitkan nggak usah di surga ya, dibangkitkan di Jakarta saja. Waduh, udah seneng apalagi di surga. Tadi waktu saya datang, saya masih menyanyi itu, saya baru datang. Saya berkata sambil mempersiapkan mau datang kemari, saya bilang begini, aku kok happy ya kalau aku ingat sebentar aku akan bangkit, aku ketemu mama papa saya. Aku kok happy ya gitu. Ya tadi saya ngomong begitu. Aku udah merasa happy, aku pasti ketemu sama mereka. Jadi kalau sudah sekarang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, pasti kita akan ketemu kalau mereka orang percaya juga. Kalau mereka misalnya bukan orang Kristen, kalau kelakuannya baik, Anda masih bisa ketemu juga. Dan itu pengharapan yang menyenangkan. Jadi kesenangan itu kita tunda. Kalau orang tanya, Pak Eras pengen punya rumah gede nggak? Ya pengen lah, siapa yang nggak pengen punya rumah gede? Yang ada tamannya, ada gazebo-nya, ada kolam renangnya. Pengen ada kolam ikannya, saya senang ikan juga tuh. Seneng. Lalu Pak, aku pengen, tapi kutunda nanti di langit baru, bumi baru. Pengen hidup tanpa masalah, ya pengen lah orang mau pengen hidup bermasalah terus, nggak pengen lah. Tapi kalau aku sekarang bermasalah, aku dipersiapkan Tuhan untuk kekekalan. Jadi it's okay, nggak masalah. Sebentar lagi kok kita tuh makin hari makin tua kan Pak. Dulu kita kalau jalan jauh-jauh udah tenang aja. Sekarang dengkul kita udah begini. Kok jadi koplok ini gimana ini? Kadang-kadang kok nyeri-nyeri di sini. Udah mulai nih. Udah macam-macam asam urat lah apalah. Makanya anak-anak muda tiap Sabtu dibawa ke sini. Saya sedang khotbah mengenai menyingkap dunia akan datang. Kok anak muda Pak diajarin dunia akan datang? Bu, saya kasih tahu ya Bu. Satu, anak muda pun bisa mati. Kapan saja. Dua, kalau tidak keburu kita ubah karakternya, dia nggak pernah bisa berubah. Sedini mungkin kita ubah, beri kemuliaan.
Makanya anak-anak muda jam 4 digiring ke sini. Bapak ibu nganter anaknya di sini, duduk di belakang ikut mendengarkan, atau bapak ibu ke diamond sana belanja. Di rumah refleksi, kan gampang. Sambil tiduran, udahlah. Nyaman, itu juga yang saya lakukan. Kita mau berubah. Jadi ibu-ibu pulang ke rumah ditanya, "Ci, dari mana?" "Sekolah, kursus tadi." "Kursus apa?" "Kursus cari kekayaan." "Wah, ada Ci?" Ada. Kekayaan kekal, harta abadi. Kalau ada kursus semacam ini, asal gereja itu tulus ya, pendeta itu tulus ya, nggak kebayar pakai duit. Setransfer uang ke gereja 1-2 M pun nggak ada artinya dibanding kebenaran yang merubah karakter saudara. Bukan lebay. Kalau you anggap saya lebay, terserah. Yang punya nurani sudah baca orang macam begini mencari keuntungan nggak? Sering terus terang, ini berat. Kita juga sering gagal. Kita mau berubah. Efesus mau dibaca lagi. Efesus pasal yang ke-5. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu berkebiasaan. Bagaimana kamu berkebiasaan. Sebab kebiasaanmu membangun kodratmu. Kalau pilihan-pilihanmu sempurna, kamu membangun kodrat ilahi. Dan Tuhan menyiapkan paket-paket kejadian itu. Kalau saudara memilih yang sempurna, maka akan mengarahkan saudara kepada kodrat ilahi. Amin gak? Kalau orang pada umumnya mengarahkan dia pada kedewasaan mental. Betul? Anda ngerti saya ngomong apa? Jadi ada banyak orang non-Kristen bijaksana, ngerti orang lain. Pengalaman itu membuat dia bijak asal respon dia baik terhadap peristiwa demi peristiwa itu. Kalau orang Kristen, Allah rancang dalam pimpinan Roh Kudus dan firman, pasti bisa sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Di sini dahsyat sekali di sini. Perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Terus, janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Asofos. Terus, tetapi seperti orang arif. Tapi seperti orang bijaksana. Sofos. Bijaksana berarti mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak itu. Terus, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada artinya tebus kembali. Redeem. Saya sudah jelaskan dalam bahasa aslinya. Buy back. Beli kembali. Kita telah melewati tahun-tahun umur hidup kita tanpa perubahan yang signifikan. Kita tebus kembali waktu kita untuk berubah. Kita tebus kembali waktu kita di sisa umur hidup kita ini. Saya juga, saudara juga, semua kita tebus kembali waktu kita untuk diubahkan Tuhan. Terus, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang jahat bukan harinya, suasananya. Kata jahat dalam bahasa aslinya di sini poneros. Poneros itu artinya keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Jahat dalam arti hasrat. Ada kata lain yang diterjemahkan jahat. Yang pertama, faulos. Artinya keburukan secara umum. Kalau bicara soal keburukan secara umum, faulos. Yang kedua, kakos. Kakos artinya keburukan dalam karakter. Memang orang kalau karakter buruk itu kakos. Kayak kakus. 3, poneros. Kata ini yang digunakan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ingat, doa Bapa kami itu bukan formula kalimat doa semata, tapi formula kehidupan. Jadi kalau dalam doa Bapa kami kita diajar kalimat berikanlah kami makan kami hari ini secukupnya, artinya kita harus bekerja. Kalau kita berkata dan jangan lambat kami dalam pencobaan, artinya kita jangan mendekatkan diri kepada keadaan di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Dan saya sudah jelaskan hal ini kepada saudara. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat, poneros. Bukan Tuhan yang melepaskan engkau secara mistis, secara
spektakuler secara ajaib atau mujizat, kita yang harus melepaskan diri kita dari keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Kita yang bertanggung jawab mengarahkan diri kita apakah pada kehendak Allah atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau hidup dalam dimensi Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Jangan ada keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu bisa, Pak? Memang setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, seharusnya pengakuannya adalah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan yang mengatakan, baik kau makan atau minum dan melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Mestinya bisa, saudara. Tergantung seberapa nekat kita. Saya bukan orang yang sudah sempurna, tapi saya mau nekat. Kalau saya tidak nekat, nggak tahu mau jadi apa gereja ini. Karena saya yang berkhotbah seperti ini, saya harus jadi contoh dulu. Dan orang-orang yang di sekitar saya yang menjadi hamba-hamba Tuhan harus ikut jejak saya, harus ikuti cara hidup saya, harus sepenuhnya untuk menjadi sempurna, walaupun kita belum sempurna. Kalau gereja lain bolehlah, yang penting punya duit, kaya, pakai jas, terima tamu. Oh, Rehoboam tidak boleh. You harus ikuti jejak gembala sidangmu. Karena gembala sidangmu juga berusaha untuk ikut jejak Tuhan Yesus. Kita seperti orang tidak waras, bukan mosok. Tapi kita sadar hidup kita singkat dan kita akan mati. Apa jadinya kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kita berkeadaan tidak berkenan di hadapannya? Saudara, kalau mendengar kalimat-kalimat seperti ini, kalau punya nurani yang baik, saudara bisa menangkap tulus enggak percakapan ini. Mau dibawa kemana, saudara? Mau dibawa kemana, saudara? Hidup ini luar biasa karena kita makhluk kekal. Allah tidak merancang kematian. Tapi manusia yang berkeadaan tidak layak menjadi kekal harus disyadon, harus dimatikan lebih dulu. Tapi ada kebangkitan suatu hari. Makanya sebelum kita menutup mata, selama kita masih punya waktu untuk berubah, kita harus berubah. Manusia batiniah kita yang harus diubah dan dibaharui, saudaraku. Anda tidak akan pernah menyesal mendengar kebenaran ini kalau saudara melakukannya. Amin.